Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, saya mau berbagi kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga anak satu yang tinggal di kontrakan sederhana. Karena sekarang rutinitasnya double ya teman-teman, rutinitas di kontrakan dan rutinitas di warung ya. Karena sekarang itu kan saya juga lagi memulai usaha, makanya saya harus pinter-pinter nih bagi waktu dan semuanya keurus. Benernya berasa capek dan repot banget nih teman-teman, apalagi saya harus ngurusin anak saya juga sendirian karena pas suami itu kan sering keluar kota juga ya. Makanya saya masih suka bingung untuk bagi-bagi waktunya, apalagi saya juga harus ngurusin kontrakan ini supaya tetap kelihatan rapih dan bersih ya. Sebenarnya hari ini tuh tumpukan kerjaan banyak banget teman-teman yang menunggu nih di kontrakan, cucian numpuk, setrikaan numpuk, tapi saya harus tetap ngeduluin, prioritasin yang di warung dulu ya teman-teman, karena stok semua jualan saya hari ini tuh habis. Makanya hari ini saya mau ke rumah mertua lagi untuk menyiapkan semua bahan-bahan jualan ya. Kemarin itu hari pertama buka, stok ayam bakarnya langsung habis diserbu sama pelanggan teman-teman, alhamdulillah habis. Makanya hari ini mau masak lagi untuk bikin stok ayam bakar ya, yang untuk dijual hari ini. Jadi sebelum saya kesana, saya harus beres-beresin kontrakan dulu nih teman-teman. Minimal saya rapi-rapihin dulu nih kasur untuk bobonya anak saya, supaya ketika pulang dari sana ketiduran di jalan, nanti bisa langsung digeletakin aja di kasur kalau kasurnya udah rapi. Karena kemarin itu ya teman-teman, perjalanan pulang dari kedai anak saya tuh ketiduran di jalan, makanya saya udah pastiin dia nanti tuh pulang pasti ketiduran. Karena pulang itu cukup malam ya teman-teman, kemarin itu tutup kedai jam 10:30, makanya kasihan banget anak saya kalau misalnya ketiduran di jalan terus ditidurin di kasurnya kalau kasurnya berantakan. Kasur udah rapi, saya mau lanjut beres-beres nyapu-nyapu ya teman-teman, nyapu-nyapu di ruangan tengah. Ngomong-ngomong ini sapu baru nih teman-teman, jadi saya nyapunya lebih enak ya, nggak bungkuk banget kayak kemarin. Jadi sapu ini tuh dibeliin sama adik saya, katanya dia sering lihat video saya teman-teman kalau nyapu kok bungkuk banget. Ternyata dia baru ngeh kalau sapunya itu putus dan patah gitu ya, makanya dia datang ke sini bawain sapu. Saya bukan gak mampu beli teman-teman, tapi saya selalu gak sempet gitu untuk beli sapu aja, kayak pikiran tuh penuh gitu loh teman-teman, untuk mikirin sapu aja kayak gak ada gitu. Makanya saya selalu pakai sapu yang kemarin itu ya, nyapunya dengan bungkuk-bungkuk kayak gitu. Alhamdulillah gak apa-apa aja ya teman-teman, yang penting masih bisa disapu karena dipakai nyapunya tuh masih enak aja gitu loh, gak rontok. Karena sapu ini udah dibeliin sama adik saya, sapu yang lama itu saya pakai untuk nyapu khusus dapur aja. Jadi sapu yang baru itu khusus untuk di dalam ruangan tengah sama ruangan depan ya, dan sapu yang ini khusus untuk teras. Jadi sapunya tuh nggak kecampur-campur ya teman-teman, buat teras ada, buat dapur ada, buat yang tengah ada, biar bersih dan nggak lengket kalau dipakai nyapu. Oke, nyapu-nyapu udah selesai nih, dari ruangan tengah, ruangan depan sampai ke teras udah bersih ya teman-teman. Lanjut saya mau beberesin piring, karena tadi pagi saya udah nyuciin piring, jadi belum saya beresin kerak kayak gitu. Nah ini udah kering ya teman-teman piringnya, tinggal diberes-beresin, ditap-tapin aja kerak piring. Habis beres-beresin piring ini saya mau lanjut masak ya teman-teman, tapi saya nggak masak yang berat-berat ya, saya masak yang simple aja, sekali makan untuk saya, yang penting saya bisa sarapan aja dulu ya teman-teman. Karena di kulkas tuh saya punya pangsit, enoki sama pakcoy gitu ya teman-teman, dan ada ayam fillet juga, makanya mau saya masak aja. Karena bahan-bahan ini tuh rawan basi ya, takutnya nanti mubazir dan nggak kepake, mau langsung saya masak aja sekarang. Jadi ini bahan-bahan untuk bikin pangsit kuah ya teman-teman. Nah ini ada ayam fillet, bawang merah, bawang putih, merica, tepung tapioka, dan ini ada cabai yang udah saya rebus terlebih dahulu, mau saya haluskan untuk kuah pangsitnya nanti teman-teman. Jadi hari ini saya mau masak pangsit kuah mercon ya teman-teman, makanya ini saya pakai cabai rawit juga biar pedes. Nah semua bahan kuahnya udah selesai dihaluskan, saya mau sisihkan dulu. Lanjut saya mau cincang-cincang daging ayam filletnya ini ya teman-teman. Sebenarnya lebih enak di chopper ya teman-teman supaya lebih cepat, tapi chopper saya tuh ketinggalan di warung, makanya saya potong-potong kecil-kecil aja pakai pisau seperti ini ya, dibolak-balik aja, dicincang sampai tekstur yang diinginkan ya teman-teman. Jadi menu yang satu ini tuh baru pertama kali banget saya buatnya ya teman-teman, bikin pangsit ayam seperti ini saya baru kali ini, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Dan semua bahan yang saya pakai hari ini tuh bahan-bahan sesuai
sesuai perkiraan saya aja ya teman-teman, pakai feeling aja gitu saya masaknya. Nah ini saya masukin tepung tapioka dan saya pakai bawang putih diparut seperti ini aja ya teman-teman. Di sini saya pakai 3 siung bawang putih dan saya tambahkan saus tiram, tambahkan kaldu bubuk. Di sini saya cuma pakainya kaldu bubuk aja ya teman-teman. Terus habis itu diaduk-aduk aja sampai semua bumbunya ini merata dengan daging ayamnya. Sebelumnya saya nggak pernah masak atau bikin pangsit kayak gini teman-teman, makanya hari ini saya pakai bahan-bahannya tuh ya sesuka hati saya aja, saya campur-campurin aja sesuai feeling ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman tahu resep yang paling enak bikin pangsit itu kayak gimana sih, coba komen di kolom komentar ya. Semua bahan udah kecampur rata ya teman-teman, langsung aja ke tahap bungkusin daging ayamnya di kulit pangsit seperti ini. Di sini saya ngelipatnya dengan cara seperti ini aja ya teman-teman, dilipat 2 kali dan dilem pakai air putih biasa seperti ini. Kalau udah dilem sisi kanan dan sisi kiri, tinggal ditekuk aja seperti ini ya. Lakukan step ini sampai semua pangsit dan ayamnya ini habis ya teman-teman. Di sini saya nggak pakai semua ya ayamnya, saya pakai secukupnya aja untuk makan saya hari ini, karena kalau dilipat semuanya disimpan di kulkas itu saya takutnya basi teman-teman, karena saya belum paham juga cara penyimpanannya. Makanya saya lipat pangsitnya ini sesuai kebutuhan saya aja sekarang. Jadi sisa ayamnya itu bisa saya simpan di kulkas. Nah nanti misalnya saya mau bikin pangsitnya lagi, tinggal dilipat-lipat lagi aja seperti ini. Bisa direbus atau digoreng ya teman-teman. Sepertinya digoreng juga lebih enak ya, bisa untuk makannya anak-anak juga. Jadi karena hari ini saya mau bikinnya untuk pangsit kuah, semuanya bakalan saya rebus ya. Sisa ayamnya bisa buat nanti kalau misalnya saya mau bikin pangsit goreng. Oke, cukup segitu aja ya teman-teman, saya ngelipetin pangsitnya udah cukup untuk saya makan sendirian. Jadi sisanya ini mau saya simpan aja dulu di kulkas ya bahan-bahannya. Pangsitnya udah selesai saya lipat, lanjut saya mau panasin wajan dan goreng bumbu yang udah dihaluskan tadi ya teman-teman. Karena saya pakai minyaknya terlalu banyak, jadi minyaknya mau saya ambil ya teman-teman, dan mau dimasak aja bumbunya ini sampai benar-benar tanak. Tambahkan daun jeruk supaya rasanya lebih seger dan lebih wangi. Oke, bumbu-bumbunya ini mau saya masak sampai benar-benar matang dan tanak teman-teman, sambil menunggu bumbunya tanak. Dan ini pangsit yang tadi udah selesai saya lipetin semuanya, mau saya rebus terlebih dahulu ya, supaya pangsitnya nggak lengket satu sama lain. Di airnya ini saya kasih sedikit minyak ya teman-teman, dan direbus aja pangsitnya sampai semua pangsitnya ini matang. Jadi air yang untuk rebusan pangsit ini bukan untuk kuah ya teman-teman, ini hanya untuk merebus pangsitnya aja. Kembali lagi di kompor sebelahnya saya tambahkan sedikit kencur yang udah saya haluskan karena tadi lupa ya teman-teman. Nah kalau udah dimasukin kencur kayak gini rasanya lebih enak dan kerasa lebih wangi gitu loh teman-teman. Karena bumbunya ini udah tanak, saya mau tambahkan air. Saya di sini tambahkan airnya cukup banyak ya, namanya juga pangsit kuah ya, biar berkuah gitu loh teman-teman. Nah ini udah masuk airnya, tinggal saya tambahkan kaldu bubuk, garam, gula, dan lada. Jangan lupa juga tambahkan sedikit micin atau penyedap rasa ya teman-teman, supaya rasanya gurih dan lebih nikmat. Nah teman-teman, ini tuh salah satu ide jualan juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka usaha di depan rumah, ini tuh bisa banget ya teman-teman. Nah ini kuahnya udah mendidih ya teman-teman, langsung aja saya masukin pakcoy, jamur enoki, dan saya juga mau tambahin bihun ya. Di sini saya pakai bihun yang merek Super Bihun teman-teman, ini tuh enak banget dan di dalamnya tuh udah ada bumbunya. Langsung aja masukin bihunnya, dan saya juga mau masukin semua bumbunya ya teman-teman, supaya lebih kerasa aja gitu nanti ngaldu. Kalau semua bahan ini udah masuk, dimasak sebentar aja sampai bihunnya ini lemes. Tapi nggak perlu lama-lama ya teman-teman, karena semua bahan ini cepet banget matengnya. Dan ini pangsit ayam yang tadi udah saya rebus, langsung aja saya masukin, digabungin sama kuahnya ini ya. Masya Allah ini enak banget loh teman-teman. Kalau buat dijual di street food kayak gitu bakalan cocok banget ya teman-teman, di car free day gitu, tinggal diwadahin di cup-cup kecil kayak gitu. Anak-anak remaja pasti pada suka gitu ya dengan jajanan-jajanan siap saji seperti ini. Nah supaya lebih nikmat lagi, saya mau tambahkan cabai rawit gelondongan kayak gini ya. Nah sepertinya ini udah matang ya teman-teman. Di sini saya mau tambahin saus karena saya punya satu bungkus saus ya teman-teman, supaya warnanya tuh lebih merah lagi.
Oke, pangsit kuah merconnya udah matang nih teman-teman, kompornya udah saya matikan. Langsung aja saya mau sisihkan di mangkok karena saya mau langsung makan anget-anget kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau cuaca lagi mendung-mendung kayak gini tuh cocok banget ya makan yang anget-anget, yang pedes-pedes, yang panas-panas kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman harus cobain di rumah ya. Dimasak untuk makan bareng sama keluarga ini juga seru banget teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman gak suka pedes, jangan dibikin terlalu pedes seperti saya ya. Bisa juga dibikin kuah kayak kuah bakso gitu ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan selera teman-teman masing-masing. Alhamdulillah saya udah selesai makan dan saya mau langsung mandi, mau siap-siap berangkat ke rumah mama mertua karena hari ini saya mau belanja bahan dan mau siap-siap semua bahan yang mau saya jual hari ini ya, karena hari ini juga mau buka warung nih teman-teman. Nah, saya mau pergi dulu sama anak saya, jangan lupa pakai helm ya supaya di perjalanan itu aman karena saya perginya pakai ojek teman-teman. Karena ojeknya udah di depan, saya mau langsung pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sampai ketemu di rumah mama mertua saya teman-teman. Dan selama 30 menit di perjalanan saya udah sampai aja nih di rumah mama mertua dan ini udah selesai masak ayam bakarnya ya teman-teman. Ini tinggal saya angkat aja. Jadi tadi sesampainya di rumah mertua tuh langsung ke pasar dan langsung belanja satset ya teman-teman karena udah siang. Jadi nggak sempat saya video-videoin semuanya. Nah, ini makanya saya tinggal angkat-angkatin ayam yang udah saya ungkepin. Nah, ini sisa bahan ungkepan ayam bakarnya nggak saya buang ya teman-teman karena itu bakalan saya jadiin bumbu oles ayam bakarnya nanti ketika dibakar. Di sini ada anak saya nih yang repot juga ya ngebantuin saya cuciin piring katanya. Nah, setelah ayamnya selesai dimasak, diangkat dari wajannya, saya diamkan dulu tadi beberapa menit supaya uap panasnya itu keluar. Lanjut saya mau simpen di cup seperti ini ya. Dan kalau udah selesai disimpan di cup seperti ini, tinggal ditutup dan selesai, bisa langsung dibawa ke warung ya teman-teman. Lanjut saya mau masak bumbu oles bakarannya ya teman-teman. Di sini saya pakai bumbu bekas ungkepan ayam bakarnya tadi dan saya tambahkan sedikit margarin supaya bumbunya ini sedikit berminyak atau oily kayak gitu ya, supaya ketika ayamnya dibakar nanti hasil ayamnya itu glowing. Oke, semua bahan untuk dijual hari ini udah mateng semuanya dan sudah saya tepak-tepakin seperti ini. Sampai sini dulu videonya ya teman-teman, saya mau lanjut ke warung dulu dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.